Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa Ahsan TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji bagi Allah pada kesempatan di pagi hari ini kita dapat bersua kembali di program kajian pagi secara live, yaitu yang membahas kitab Al-Adabul Mufrad buah karya Imam Bukhari yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz kita, pemateri kita, yaitu Ustadz Syarul Fatwa LC Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah kita di studio Ahsan TV. Pemirsa Ahsan TV dan para kaum muslimin dimanapun Anda berada, insyaallah nanti seperti biasa di sesi pertama Ustadz akan menyampaikan materi yang insyaallah pada kali ini sudah masuk di hadis ke-280. Kemudian di sesi kedua kami mengajak Anda untuk berinteraksi dengan Ustadz langsung, bisa menghubungi nomor telepon 081190079912 untuk telepon langsung, kemudian di 081190079913 untuk pertanyaan singkat atau melalui WhatsApp. Baik pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita langsung saja kepada Ustadz untuk menyampaikan materi. Fadhal masykur. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para pemirsa kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari kita, setiap saat kita harus kita bersyukur kepada Allah, karena nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan pada kita tidak terputus. Setiap detik, setiap menit Allah banyak memberikan nikmat pada kita. Maka wajib kita bersyukur dengan nikmat-nikmat tersebut. Nikmat di pagi hari kita merasakan badan yang segar karena sudah istirahat semalam. Kita merasakan rasa ngantuk yang sudah hilang. Ya, ini harus digunakan dalam ketaatan, kebaikan, diantaranya adalah untuk menuntut ilmu. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita diperintahkan untuk memperbanyak salawat kepada beliau di hari yang berbarokah ini, yaitu hari Jumat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita telah sampai hadis nomor 280. Ya, masih ada hubungannya dengan hadis sebelumnya. Kalau hadis sebelumnya berbicara tentang kemuliaan akhlak Rasul, kedermawanan Nabi Muhammad SAW, maka berikut ini kita akan lihat bagaimana kedermawanan keluarga Nabi, dari istrinya dan yang lain. Dengan demikian, kalau kita mencontoh suri tauladan terbaik Rasulullah SAW, maka kita akan dapati contoh yang tidak ada duanya. Contoh teladan yang tidak ada yang bisa menandingi kebagusan akhlak Rasul, termasuk akhlak keluarga para nabi, keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, langsung saja kita baca hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad, hadis nomor 280. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Farwatu bin Abil Maghra qala haddatsana Ali bin Mushir an Hisham bin Urwah qala akhbarani al-Qasim bin Muhammad
an Abdullah ibni Zubair qala ma ra'aitu imra'ataini ajwada min Aisyah wa Asma wujuduhuma mukhtalifun amma Aisyah fakanat tajma'u syai'a ila syai' hatta idza kana istama'a indaha qasamat wa amma Asma'u fakanat la tumsiku syai'an ligodin. Telah mengabarkan Imam Bukhari Furwah bin Abil Maghra, kemudian dari Ali bin Mushir dari Hisham bin Urwah, beliau berkata telah mengabarkan kepadaku Qasim ibn Muhammad. Qasim bin Muhammad ini termasuk fuqaha sab'ah, ya, para ahli fikih yang tinggal di Madinah. Beliau mengabarkan dari Abdullah ibn Zubair. Dari Abdullah bin Zubair qala ma ra'aitu imra'ataini ajwada min Aisyah wa Asma. Kata Abdullah bin Zubair, aku tidak melihat dua orang wanita yang lebih dermawan daripada Aisyah dan Asma. Keberadaan keduanya berbeda, artinya sifat keduanya berbeda dalam hal kedermawanan. Adapun Aisyah, beliau mengumpulkan sedikit demi sedikit, hingga apabila telah terkumpul banyak maka beliau bagikan. Jadi kalau Aisyah sifatnya dia apa? Tajma'u syai'a ila syai', mengumpulkan sesuatu ya sampai sedikit demi sedikit. Kalau sudah banyak baru beliau berikan kepada orang lain. Wa amma Asma'u fakanat la tumsiku syai'an ligodin. Adapun Asma, ya, saudaranya Aisyah, ini dia tidak memegang sesuatu apapun untuk besok. Artinya apa yang dia dapat hari ini langsung habis dibagikan, tidak disimpan buat besok. Kalau Aisyah disimpan buat besok, kalau sudah banyak baru dibagi. Hadisnya derajatnya adalah hadis yang sahih, ya. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Hibban, ya, dan lain-lain, dan hadis ini disahihkan oleh para ulama, ya, diantaranya oleh Syekh Albani dalam kitabnya Syama'il al-Muhammadiyah. Hadis yang mulia ini menggambarkan bagaimana keluarga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Zubair mengatakan bahwa Aisyah, tidak ada dua wanita yang lebih dermawan dari dua wanita yang disebutkannya, yaitu yang pertama adalah Aisyah, kemudian yang kedua adalah Asma. Aisyah itu sifatnya dalam kedermawanan bahwa beliau apabila ada sesuatu yang sedikit, ya, maka beliau kumpulkan. Jika sudah terkumpul banyak barulah beliau bagikan. Kalau Asma beda lagi. Asma dia tidak menyimpan sesuatu buat besok. Jika ada maka langsung dibagikan. Karena Rasulullah SAW pernah berpesan kepada Asma dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, anfiki wala tuhsi fayuhsa alaik. Berinfaklah dan jangan kamu hitung-hitung. Fayuhsa alaik, maka Allah akan menghitung untukmu. Maksudnya Allah akan membalasnya. Jadi kata Rasul, anfiki, berinfakkanlah apa yang kamu punya, jangan ngitung-ngitung besok apa, makan apa, ya, maka Allah akan menggantikan apa yang kamu infakkan. Nah, hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita beberapa pelajaran yang sangat berharga. Yang pertama adalah keutamaan dari dua wanita yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu Aisyah dan Asma. Bagaimana keduanya sebagai wanita yang mulia, istri Rasul Aisyah, ya, Asma pun sebagai saudara dari Aisyah, karena Asma ini istilahnya satu keluarga, yaitu dari Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq punya putri Aisyah, kemudian Asma binti Abu Bakar, yang Asma ini sudah terkenal, ya, membantu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika Nabi hijrah bersembunyi di Gua Thur, yang membawakan makanan ke Gua Thur itu adalah Asma, ya.
yang dikenal dengan kisahnya beliau adalah Zatu An-Nitaqain, wanita yang punya 2 sabuk karena dia pakai satunya lagi buat untuk membawa makanan. Kemudian yang kedua pelajaran bisa kita petik dari hadis ini, penjelasan tentang kedermawanan 2 tokoh wanita ini, Aisyah dan Asma, bahwa mereka menginfakkan harta mereka ya, sekalipun mereka juga butuh, mereka bagikan kepada orang yang lebih butuh. Bagaimana keluarga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa mereka dengan kondisi yang butuh, tapi mereka juga memberikan tidak lupa kepada orang-orang yang berhak dari fuqara, para fakir miskin. Karena kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita tidak hanya baik untuk diri kita sendiri, kita pun harus baik kepada orang lain. Kebaikan diri kita sendiri, kita soleh sendiri, solehah sendiri, tapi tidak perhatian kepada orang lain, ini suatu kekurangan. Ya, Anda soleh sendiri tapi tidak peduli lingkungan sekitar. Ada yang main judi, ada yang bermaksiat, maka kita tidak bisa selamat. Jadi kalau kita punya sifat egois, yang penting saya soleh lah, gak peduli orang mau melakukan apa, ini tidak boleh. Karena bisa jadi hal itu menyebabkan turunnya azab dari Allah. Karena Allah kalau menurunkan azab, tidak memisah-misah ini orang soleh, ini tidak soleh. Yang soleh pun bisa kena azab gara-gara perbuatan orang yang tidak soleh. Karena itu kita tidak bisa egois memikirkan yang penting saya soleh, mau tetangga saya ngapain tidak peduli, tidak. Ya, keluarga Rasul dengan kebutuhannya terhadap makanan, terhadap harta, tapi mereka tetap membagikan kepada fakir miskin. Ya, sebagaimana wasiat Rasul SAW, anfiki wala tuhsi fayuhsa alaik. Infakkan apa yang kamu punya, jangan kamu hitung-hitung, karena Allah akan menghitung kepadamu. Jadi kalau kita mikir-mikir, hitung-hitung, Allah pun akan berhitung. Tapi infakkanlah apa saja. Kemudian pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, menceritakan orang-orang soleh dan amalan-amalan soleh mereka, tujuannya adalah untuk ditiru, untuk diteladani. Jadi boleh kita menceritakan sejarah, kisah-kisah orang-orang soleh dan amalannya, agar kita bisa meneladani perbuatan mereka yang baik. Karena inilah keteladanan yang hakiki. Keteladanan yang sebenarnya adalah kita meniru orang-orang soleh yang melakukan amalan baik, terutama mereka yang sudah meninggal, yang mereka tidak terkena lagi fitnah, ujian, cobaan dunia. Tapi kalau kita mengambil teladannya dari orang-orang yang masih hidup, dan orang yang masih hidup itu masih mungkin melakukan dosa, masih mungkin melakukan kesalahan, masih mungkin teruji, terfitnah, maka tidak aman. Karena itulah Abdullah bin Mas'ud mengatakan, man yuridu ayyastanna falyastanna bil amwat biman qad mat. Barang siapa yang ingin mengambil suri tauladan, hendaklah dia falyastanna biman qad mat, kepada orang yang sudah meninggal. Artinya kalau sudah meninggal, amalannya kan sudah terputus, tidak ada kemungkinan dia berbuat buruk lagi. Ya. Jadi kita tidak ada masalah menceritakan orang-orang soleh dan amalan baiknya, supaya apa? Supaya dijadikan teladan. Begitulah kaum muslimin, ketika kita mengambil teladan orang-orang yang soleh, pujaan-pujaan hati kita adalah orang-orang yang soleh, yang baik. Bagaimana Aisyah, Asma mencontohkan kedermawanan pada kita. Mereka butuh tapi mereka infakkan. Sampai kata Abdullah bin Zubair, adapun Asma, dia nggak megang nyimpen-nyimpen buat besok, nggak ada. Apa yang ada sekarang dimakan, ada lebihnya, bagikan ke orang. Perkara besok bagaimana? Besok ya besok. Ya, ini saking kuatnya tawakal dari Asma. Kalau kita tidak bisa ya, apa yang kita punya sekarang kita habisin. Ya sudah takut duluan, keringat dingin itu subuh, nggak punya uang mau beli sarapan. Ya. Kita lemah, tapi Asma dengan segala keutamaannya, tawakal yang tinggi, la tumsiku syai'a ligodin. Dia Asma itu tidak memegang sesuatu untuk besok. Apa yang ada dihabiskan pada harinya. Dan kaum muslimin, ketika kita mengambil teladan, hendaklah dari orang soleh. Tidak seperti zaman sekarang, teladan kita ya yang kita puja-puja,
kita ngefans, istilahnya apa? Ngefans pada orang, tapi orang-orang apa? Orang-orang kafir. Orang-orang yang tidak beriman pada Allah. Yang mereka hanya pintar nyanyi, pintar joget, itu kita jadikan idola. Kita jadikan sebagai teladan. Sungguh ini sangat lemah sekali keimanan kita. Yang kita jadikan teladan harusnya orang-orang soleh yang punya amalan soleh. Ini yang kita jadikan teladan, suri tauladan, kiblat kita. Bukan orang-orang kafir yang tidak beriman, hanya pintar nyanyi, pintar joget, pintar nyetak gol. Ya, bukan itu. Ini tidak bermanfaat sama sekali. Jadi ketika menjadikan seorang sebagai figur kita, maka ada manfaat yang kita ambil dari figur ini. Apa? Amalan baiknya yang kita contoh. Pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwa kemampuan seorang itu berbeda-beda. Kemampuan orang berbeda-beda. Aisyah, kalau punya sesuatu yang sedikit, disimpan dulu. Ya, nanti kalau besok dapat sedikit lagi, kumpul lagi baru dibagi. Kalau Asma beda. Hari itu dapat sedikit, hari itu harus habis. Dia nggak megang buat besok apa. Ini menunjukkan bahwa kemampuan ya seseorang dalam melakukan ketaatan itu berbeda-beda. Maka kita tidak boleh menyamakan orang harus satu pendapat. Ya, harus satu kondisi, keadaan harus sama, kamu harus ikut aku tidak mau ikut kamu. Tidak bisa seperti itu. Ya. Bagaimana lihat Asma dan Aisyah berbeda dia dalam cara menafkahkan infak hartanya beda. Aisyah ngumpulin dulu. Ini menunjukkan bolehnya kita yang mengumpulkan sesuatu demi kalau sudah terkumpul baru kita berikan pada orang. Jadi sangat keliru kalau ada yang mengatakan tidak boleh kita menabung. Celengan-celengan di rumah harus dihancurkan. Perbanyaklah sedekah. Tidak bisa gitu. Kemampuan orang itu beda-beda. Harus dimaklumi. Perbedaan itu biasa. Ya. Yang orang ini mampu puasa Senin Kemis. Yang ini nggak mampu. Yang ini mampu untuk sholat tahajud. Yang ini tidak mampu. Yang ini mampunya puasanya Daud. Yang ini tidak puasa kecuali 3 hari dalam sebulan. Kemampuan beramal berbeda-beda. Semua disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Selama amalan itu bukan amalan yang wajib, maka kita tidak bisa memukul rata. Kalau amalan wajib bisa kita pukul rata. Semua laki-laki wajib sholat di masjid. Bisa nggak? Bisa. Jangan bilang kemampuan saya beda, saya mah sholatnya di rumah. Nggak bisa, karena ini perkara wajib. Adapun perkara-perkara sunnah, ya, biarkan manusia dengan kemampuan-kemampuan mereka. Sebagaimana Aisyah dan Asma kemampuannya berbeda. Asma bisa dia nggak nyimpen buat besok, bisa. Aisyah tidak bisa, dia kumpulin dulu, ya. Untuk besok kalau terkumpul tambahan, kumpulin lagi. Kalau nggak bisa, yang sedikit ini dibutuhkan dia makan, seperti itu. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, jangan meremehkan kebaikan walaupun itu sedikit. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kamu meremehkan kebaikan itu sedikit pun. Apa yang kita punya sedikit, kumpulkan, kemudian berikan kepada orang. Ya, Allahu ta'ala alam. Hadis ke-281. Walal Imam Al-Bukhari rahimahullah babun asyuh. Imam Bukhari rahimahullah beliau mengatakan bab asyuh, yaitu sifat pelit, tidak memberi apa yang wajib. Haddatsana Musaddadun qala haddatsana Abu Awanah an Suhail bin Abi Saleh an Safwan bin Abi Yazid anil Qaqa ibn Lajlaj an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajtami'u gubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam fi jawfi 'abdin abada wala yastami'u syuhhu wal imanu fi qalbi abdin abada. Dari sahabat Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan berkumpul gubar, debu-debu bekas kaki di jalan Allah dengan asap neraka jahanam pada hati seorang hamba selamanya. Dan tidak akan berkumpul sifat pelit dan keimanan dalam hati seorang hamba selamanya.
Hadis ini hadis yang sahih, derajatnya sahihun li ghairi. Dia sahih li ghairi. Berarti asalnya itu hasan, kemudian karena banyak jalan-jalan pendukung menjadi sahih li ghairi. Tidak, bab ini dibuat oleh Imam Bukhari babun asyuh, yaitu sifat pelit. Syuh itu adalah sifat yang melebihi sifat bakhil. Jadi kalau bakhil saja dia pelit, kalau syuh paulit. Nah, kalau bahasa Jawa kan begitu ya. Enak itu enak biasa, tapi kalau sangat enak apa? Wenak. Nah, pelit itu namanya bakhil. Kalau sangat pelit bahasa Arabnya syuh. Ya, bahasa Arabnya adalah syuh. Karena itulah syuh itu adalah dia di atas bakhil dan ada keinginan untuk menolak kewajiban yang harusnya dia bayarkan. Nah, ini namanya syuh. Kemudian penulis membawakan hadis yang berhubungan dengan bab ini, tidak akan berkumpul antara sifat pelit dengan iman dalam hati seorang hamba. Artinya ketika orang itu beriman, konsekuensi iman itu apa? Konsekuensi iman itu amal. Kalau beramal berarti apa yang diperintahkan dijalankan, apa yang dilarang tinggalkan. Agama ini memerintahkan kita untuk apa? Untuk menunaikan kewajiban. Membayar zakat diantaranya. Kemudian membayar hutang. Maka orang yang beriman dia akan melaksanakan ini, kewajiban-kewajiban, bayar zakat, bayar hutang, ya walaupun dia keluarkan itu, pergi haji, walaupun dia keluarkan harta yang dia punya. Maka nggak mungkin orang yang beriman itu akan terkumpul sifat pelit dengan iman, karena ini sifat yang saling kontradiksi. Iman tuntutannya adalah beramal, berarti kewajiban kita bayar, kita tunaikan. Sementara pelit konsekuensinya apa? Dia tidak menunaikan apa yang wajib dia tunaikan. Jadi orang yang pelit itu dia menahan kewajiban. Ya, bahkan dia sampai membawa sifat kezoliman pada orang lain. Bayar hutang itu kan wajib. Namun ketika dia pelit nggak mau bayar hutang, ini berarti akan menzolimi orang yang meminjamkan uang padanya. Yaitu kaum muslimin dimuliakan Allah. Benarlah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak akan berkumpul dalam hati seorang hamba sifat iman dengan sifat bakhil, ya sifat pelit, syuh. Karena tuntutan iman adalah mengamalkan, sementara orang bakhil dia intinya apa? Gak mau mengeluarkan apa yang wajib dikeluarkan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memiliki kewajiban, maka tunaikanlah kewajiban itu. Apakah itu bayar zakat, apakah itu bayar hutang, apakah itu berangkat haji, dan seterusnya. Tunaikan. Jangan ditahan-tahan. Zakat misalkan, seharusnya kita sudah bayar zakat perhiasan. Ya, istri kita memiliki perhiasan senilai 85 gram emas misalkan. Ini harus dibayar. Jangan sayang, uang saya nanti berkurang kalau bayar zakat perhiasan. Kemudian misalkan kita punya perdagangan yang perputaran uangnya sangat hebat, sudah hitungannya ratusan juta, maka jangan ditahan-tahan ini. Orang pelit, syuh itu ya ini, menahan kewajiban. Harusnya dibayarkan dengan segera ketika sudah waktu haul zakatnya sudah tiba, harus dibayarkan. Karena kalau kita tunda berarti ada hak-hak orang miskin yang kita halangi. Ada hak-hak orang miskin yang tidak kita berikan, dan itu kezoliman. Ya. Termasuk kewajiban dalam agama kita bayar hutang. Bahkan Rasulullah dengan tegas-tegas orang yang mampu bayar hutang tapi ditunda-tunda sebuah kezoliman. Rasulullah bersabda, "Madlul ghani zulmun." Orang yang mampu menunda-nunda bayar hutang, zulmun, adalah sebuah kezoliman. Kewajiban yang lain misalkan apa? Berangkat haji. Orang yang pelit dia akan mikir, saya berangkat haji minimal keluar kalau haji reguler biasa 35 juta, belum bekal
untuk di sana, belum bekal untuk beli oleh-oleh 50 juta. Ya Allah, 50 juta habis. Ini orang pelit. Kalau itu adalah kewajiban, jangan berpikir ini uang saya berkurang sekian dan sekian, tapi Allah akan ganti. Anfiki, kata Rasulullah, infakkanlah wala tuhsi, jangan kamu hitung-hitung. Nah, kalau kita hitung-hitung, Allah pun akan membalas. Tapi kalau kita tidak hitung-hitung, Allah akan memberikan keutamaannya kepada kita. Demikian juga termasuk kewajiban yang harus kita tunaikan, jangan kita tahan-tahan, membayar iuran-iuran yang wajib. Contoh, iuran sekolah yang biasa disebut dengan SPP. Ya. Ketika tanggal muda seperti ini, sekarang tanggal 1 ya. Tanggal 1. Megang uang. Kemudian ada kewajiban yang dibayarkan, iuran sekolah, langsung bayar, transfer. Jangan mikir ya Allah sayang, nanti aja. Akhirnya karena nanti uangnya habis. Menunggak bayar sekolah. Ini zalim. Ya, kita sebagai lembaga pendidikan tidak menunda dalam pengajaran. Bahkan santri siswa yang punya tunggakan kita samakan dengan yang tidak punya tunggakan. Santri yang telat bayar SPP 2 bulan, 3 bulan, mereka makannya sama dengan santri yang tidak telat SPP-nya. Mereka makannya sama, minumnya sama, tidurnya sama, fasilitas sama. Ya. Maka ketika kita tidak bayar SPP, kemudian anak kita sudah dapat fasilitas yang diberikan, ini sebuah kezoliman. Anak kita sudah makan duluan, padahal belum bayar. Anak kita sudah minum duluan padahal belum bayar. Anak kita sudah merasakan nikmatnya dapat listrik, ya. Pembelajaran dari ustadznya padahal SPP-nya belum bayar. Ini kezoliman. Ya, kezoliman yang sangat besar kalau kita menahan-nahan kewajiban yang harusnya kita bayarkan. Maka para ibu, para bapak, para orang tua, wali murid, wali santri, ketika kita sudah di awal bulan wajib menunaikan pembayaran iuran sekolah, bayar. Jangan ditunda-tunda. Yang kita pegang sekarang uang gaji, langsung bayarkan, langsung ditransfer. Ya, agar kita tidak termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Rasul tidak akan berkumpul dalam hati seorang hamba sifat iman juga sifat bakhil. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, yang pertama, keutamaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bahwa ini pun bisa menandingi keutamaan kedermawanan. Karena disebut dalam satu hadis. Bagaimana orang yang berdebu saat jihad, ya. Kemudian orang yang dermawan disebutkan dalam satu hadis. Maka tidak akan berkumpul dalam hati seorang hamba sifat jihad di jalan Allah dengan orang-orang yang tidak mau berjuang di jalan Allah. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak akan berkumpul ya bekas-bekas debu di jalan Allah dengan asap neraka jahanam. Ya, asap neraka jahanam orang-orang yang berdosa. Tapi orang yang berjihad, walaupun dia berdebu-debu, kakinya kotor, ini keutamaan yang sangat besar sekali. Ya. Dengan berjihad kita memperjuangkan agama, tapi asap-asap neraka jahanam berarti kita merendahkan agama, tidak akan nyetel. Tidak akan nyetel antara orang yang membela agama dengan yang merendahkan, meremehkan agama. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, larangan dari sifat syuh, yaitu pelit yang sangat pelit, melewati bakhil. Larangan dari sifat syuh, dan ini dapat mengurangi keimanan kita. Karena Nabi mengatakan tidak akan berkumpul dalam hati seorang hamba sifat iman dengan sifat bakhil. Artinya ketika dalam diri kita ada sifat bakhil, ya sifat syuh, pelit, melebihi bakhil, ini akan membuat iman kita berkurang. Karena nggak akan ngumpul, tidak akan nyetel iman sama pelit itu dalam satu hati, itu tidak ada. Maka dari itu kaum muslimin, apabila kita punya rasa pelit, sifat pelit, ya bakhil padahal itu harus kita bayar, ini akan mengurangi iman kita. Sehingga apabila kita punya tunggakan-tunggakan, kewajiban-kewajiban yang harus dibayar, bayar, ya tunaikan.
Ya, kalau itu tunggakannya berhubungan dengan riba, selesaikan. Jangan dibiarkan dosa riba terus mengalir pada kita setiap hari yang akan membuat kita binasa. Pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis ini, penjelasan bahwa pengaruh keimanan dalam keistiqomahan seorang hamba. Jadi iman ini pengaruhnya sangat kuat, bisa membuat seorang hamba itu istiqomah. Karena Nabi mengatakan tidak akan berkumpul dalam hati seorang hamba muslim selamanya sifat iman dengan sifat pelit. Artinya iman itu menjaga kita untuk istiqomah. Ya, menjaga kita untuk melaksanakan kewajiban. Kalau ini emang kewajiban, gak usah pelit-pelit. Kalau memang itu haji wajib bagi kita, ya udah berangkat. Jangan mikir-mikir nanti berkurang uang saya, tabungan saya habis dan seterusnya. Ya. Jadi orang yang beriman dia akan memberikan pengaruh dalam kehidupannya. Apa? Istiqomah. Coba yang imannya tipis, yang imannya kembang kempis, kadang baik, naik, berkembang. Kadang kalau ketemu teman jelek, tipis lagi. Ya, imannya kembang kempis. Ini istiqomahnya enggak istiqomah. Kadang dia lurus, kadang dia bengkok. Karena imannya apa? Tidak kuat. Orang yang imannya kuat akan memberikan pengaruh dalam kehidupannya berupa keistiqomahan. Ini yang selalu kita minta. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan aku dalam agamamu. Ya musarrifal qulub, sarif qulubana ila ta'atik. Wahai yang membolak-balikan hati, palingkanlah hati-hati kami ke dalam ketaatan kepadamu. Ini yang kita minta, keistiqomahan. Jadi jangan kita sekarang hijrah ke jilbab, ya rapi, kemudian di syuting sana sini beritanya heboh. Begitu beritanya sudah tidak heboh lagi, lepas jilbab. Ya nggak ada seperti itu. Iman itu akan membuat pengaruh kita istiqomah. Maka pentingnya di sini selalu apa? Menghidupkan keimanan. Mentajdid. Tajdid itu apa? Memperbaharui keimanan kita agar kita istiqomah dengan keimanan ini. Orang yang tidak istiqomah itu tanda imannya sedang bermasalah. Ya, sedang bermasalah. Tadinya semangat jamaah di masjid, tiba-tiba hilang. Ya. Kalau dulu hilang dari masjid karena pandemi, oke lah, sholat di rumah karena sedang pandemi. Sekarang sudah mulai berkurang, bahkan peraturan pemerintah pun sudah dikeluarkan bolehnya ya berkumpul di masjid berjamaah, tapi tetap hilang. Berarti ada sesuatu ini, ya. Gara-gara pengaruh pandemi, iman kita pun ikut berkurang. Ini harus ditajdid lagi, diperbaharui terus iman supaya kita istiqomah. Karena pengaruh keimanan itu membuat keistiqomahan seorang hamba. Lihatlah bagaimana ulama. Mereka istiqomah di atas jalan dakwah. Mereka istiqomah di atas ilmu. Ya, walaupun sudah tua, mereka tetap istiqomah di atas jalan ini. Kenapa? Karena keimanannya. Yang keempat, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, wajibnya seorang mukmin berlepas diri dari sifat syuh. Ya. Karena sifat syuh, pelit itu adalah berprasangka buruk kepada Allah. Dari mana sifat pelit itu prasangka buruk? Ketika orang tidak mau membayar sesuatu yang wajib, ya, dia pikirannya apa yang ada di pikirannya? Saya nggak mau bayar hutang, ngapain? Nanti uang saya berkurang. Nah, dengan ucapan dia bilang uang saya berkurang, atau bahkan dia bilang besok saya mau makan apa kalau bayar SPP. Ini prasangka buruk sama Allah, seolah-olah membayar kewajiban itu akan membuat kita miskin, jatuh miskin. Seolah-olah dengan bayar kewajiban besok saya nggak bisa makan. Ini kan namanya berprasangka buruk kepada Allah, dan itu tidak akan ada di hati seorang mukmin. Orang yang beriman dia akan selalu berbaik sangka kepada Allah. Dapat gaji nih kita sekarang, misalkan gaji kita berapa? 5 juta. SPP sudah 2,5 juta. Udah, kalau emang itu kewajiban dia nggak akan mikir. Nanti cukup nggak ya sisa 2,5 juta buat sebulan. Ya, jangan berprasangka buruk. Selama yang kita bayarkan itu kewajiban, entah itu SPP, entah itu kewajiban yang lain, bayar hutang, Allah pasti akan mencukupi kita. Selama yang kita tunaikan adalah menjalankan perintah Allah, menjalankan kewajiban. Jadi orang yang pelit justru itu dia berburuk sangka sama Allah.
Kalau saya haji, nanti begini, uang saya habis. Anak istri saya makan apa? Ini kan prasangka buruk pada Allah. Orang yang beriman tidak. Orang yang beriman itu tawakalnya kuat. Dengan apa yang dia keluarkan, dia mengharap minta kepada Allah ganti yang lebih baik. Saya sedekahkan, saya bayar zakat, saya bayar kewajiban. Kemudian dengan mohon pada Allah diberikan yang terbaik. Itu namanya iman. Orang yang pelit tidak seperti itu. Makanya kata Nabi, tidak akan berkumpul di hati seorang mukmin sifat pelit juga sifat keimanan. Allah ta'ala alam. Ini dua hadis yang kita kaji di kesempatan pagi hari ini. Kita lanjutkan dengan interaktif. Baik, jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fiik atas materi yang telah disampaikan. Mudah-mudahan yang disampaikan Ustaz dapat kita pahami dan menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Pemirsa Ahsan TV dan kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nanti kita akan masuk di sesi kedua, yaitu sesi interaktif. Kami mengundang Anda, mengajak Anda untuk menanyakan langsung kepada Ustadz di nomor telepon 0811907912 atau bisa melalui pesan singkat atau WhatsApp di 081190079113. Kami harapkan untuk pertanyaan sesuai tema yang telah disampaikan. Baik, sebelum itu kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa Ahsan TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita masuk di sesi kedua, itu sesi interaktif tanya jawab. Silakan, kami mengundang Anda untuk menelpon langsung kepada Ustadz di 081190079112 atau bisa melalui pesan singkat di 0811907913. Baik Ustadz, sambil menunggu penelpon yang masuk, kita bacakan terlebih dahulu pertanyaan dari pemirsa. Assalamualaikum Ustadz, dari Kaltim, Ustadz, bagaimana hukumnya jika kita tidak sengaja sering mendengar pembicaraan tetangga sebelah rumah karena jendela rumah kami berdekatan sekali. Kadang juga terdengar pertengahan di dalamnya, sedangkan kita harus beraktivitas di dekat ruangan tersebut. Mohon nasihatnya Ustadz, jazakallahu khairan. Baik, apabila suatu saat kita tidak sengaja mendengar pembicaraan orang, maka tidak ada dosa, karena sesuatu yang tidak sengaja itu tidak akan membuat kita berdosa. Itulah kaidah dalam agama kita. Lain halnya kalau seorang man tasamma'a. Tasamma'a itu berarti apa? Sengaja mendengarkan pembicaraan orang. Maka orang yang semacam ini akan berhak dituangkan dalam telinganya apa? Timah panas, sebagaimana ancaman dari Rasul SAW, orang yang suka nguping, mendengarkan percakapan orang lain, ya, akan diberikan timah panas di telinganya. Adapun yang tidak sengaja maka tidak dosa, tapi kita harus berpaling, menghindar dari terus mendengarkan. Awalnya nggak sengaja mendengar, setelah itu kita harus apa? Harus tinggalkan, berpaling, ya pindah tempat. Jangan awal yang nggak sengaja, kemudian diseriusin dengerinnya. Oh, kayaknya rame nih. Kayaknya seru juga. Nah, itu berarti sudah sengaja. Jadi kalau Anda tidak sengaja, maka harus dilewati, ditinggalkan, kita pindah tempat. Jangan malah diseriusin dengernya supaya lebih jelas. Itu berarti sudah sengaja, ya. Allahu taala a'lam. Jazakallahu Ustaz atas penjelasannya. Kita lanjut ke penelpon. Sepertinya sudah ada yang terhubung. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri masalah haji. Semoga Ustadz, kita semua dan kaum muslimin diberikan kebaikan dan keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Amin. Ustadz, saya ingin bertanya, kalau kita mandi janabah itu di dalam kamar mandi ada toiletnya. Iya. Itu di dalam aktivitas mandi janabah kan ada kegiatan wudu. Nah, dalam wudu itu kan ada ada zikir sebelum dan sesudahnya. Nah, sementara di dalam kamar mandi itu kan kita
dilarang untuk berzikir kepada Allah. Nah, bagaimana caranya membaca doa sebelum dan sesudah wudhu pada saat mandi janabah di kamar mandi yang ada toiletnya? Syukron, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pemirsa setia kita, Pak Soleh Haji, beliau bertanya tentang hukum membaca bismillah saat wudhu ketika mandi jenabah. Sebagaimana diketahui dalam mandi jenabah kan ada diawali dengan wudhu dan baca bismillah. Ini bagaimana hukumnya kalau kita lakukan di dalam kamar mandi yang di sana ada toiletnya? Ya, dalam hal ini termasuk pengecualian. Pada asalnya kita tidak boleh membawa lafaz zikir Allah di dalam kamar mandi. Bahkan doa masuk kamar mandi saja kita ucapkan bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is itu sebelum masuk kamar mandi. Itu pada hukum asalnya kita tidak boleh membaca zikir-zikir ya, wirid-wirid di dalam kamar mandi. Namun ketika ada kebutuhan seperti baca bismillah saat berwudu ketika proses mandi janabah, maka ini dibolehkan. Ini jadi pengecualian karena ada hajat kebutuhannya. Dan dalam kaidah disebutkan bahwa ad-darurat tubihul mahdzurat, suatu yang darurat itu akan membolehkan suatu yang dilarang. Tapi dalam kaidah lain disebutkan ad-darurat tuqaddar biqadariha. Darurat itu diukur sesuai dengan kebutuhannya. Di dalam mandi janabah ini kita berwudu baca bismillah, ya sudah yang kita baca bismillah saja. Tidak ditambah dengan zikir-zikir yang lain. Karena ini suatu yang darurat. Darurat itu diukur sesuai kadarnya saja. Kadarnya kita cuma butuh bismillah, ya bismillah. Gak usah diteruskan dengan doa misalkan selesai wudhu. Karena doa selesai wudhu kan bisa dibacanya nanti setelah keluar kamar mandi. Tidak dilanjutkan di kamar mandi. Ya, jadi sekedar bismillahnya saja. Karena memang ada kebutuhannya dan itu dibolehkan pengecualian dari hukum asal. Karena hukum asalnya tidak boleh zikir kamar mandi, tapi kalau ada kebutuhan ini pengecualian. Nah, baik, jazakallah Ustaz atas penjelasannya pertanyaan dari Bapak Soleh Haji. Kita lanjutkan di pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan melalui pesan singkat. Bismillah, Ustaz, apakah boleh seorang istri infak tanpa izin suami? Istri tidak bekerja tapi sering dikasih uang anak dari sisa jatah belanja suami. Bolehkah Ustaz infak diam-diam? Jazakallah khair. Saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bolehkah istri infak tanpa sepengetahuan suami? Dia diam-diam. Karena dia sering diberikan uang oleh suaminya. Ketika suami memberikan uang pada kita yang itu memang jatah khusus istri, maka pemberian suami tersebut sudah menjadi hak milik istri. Jadi kalau istri sering diberikan oleh suami uang, ya, maka pemberian suami tersebut sah menjadi milik istri, sudah menjadi milik istri secara sah. Nah, ketika uang itu sudah menjadi milik istri secara sah, maka istri diberikan kebebasan untuk menggunakannya, baik untuk infak, baik untuk jajan, atau dia ingin tabung, diberikan keleluasaan kepada istri. Karena dia sudah memiliki uang tersebut secara sah, milik pribadi, maka terserah istri mau dipakai untuk apa. Termasuk diantaranya infak. Akan berbeda halnya ketika suami memberikan uang kepada istri, tapi bentuknya adalah nafkah. Yang nafkah di sini harus disalurkan lagi. Jadi istri cuma numpang lewat bahasanya. Diberikan uang cuma numpang lewat. Daftarnya sudah ada, daftar tunggu apa? SPP, listrik, air, apa lagi? Makan, susu, pampers. Jadi cuma numpang lewat. Kalau suami memberikan yang sifatnya nafkah yang harus disalurkan lagi, maka istri tidak boleh mengambil uang tersebut untuk diinfakkan. Karena sudah ada pos-posnya. Pos untuk bayar SPP, pos untuk makan sebulan, pos pampers, pos listrik. Ini nggak boleh diambil buat infak. Dia harus izin sama suaminya. Karena suami itu memberikan tentunya dengan secara terukur. Ini sekian dana untuk kesehatan, ini dana untuk SPP.
ya dia tidak boleh infakkan kecuali atas izin suami. Berbeda kalau suami memberikan secara khusus. Ini nafkah bulanan ya, dan ini hadiah buat kamu ya, karena kamu sudah ngurusin anak capek, ini saya kasih. Ini sudah milik istri pribadi kalau dipisahkan dari nafkah. Nah, ketika sudah jadi milik pribadi, maka dia boleh gunakan untuk apapun termasuk infak. Nah, Masya Allah, jazakallah Ustaz atas penjelasannya. Barakallahu fiik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, atau kita sudah ada masuk penelpon? Oh, terputus sepertinya. Baik, kita langsung bacakan saja pertanyaan dari pemirsa. Ustaz, Assalamualaikum. Ustaz, izin bertanya di luar tema. Bila kita sebagai muslim membantu saudara yang non-muslim yang kesusahan untuk memenuhi kebutuhannya, apakah dalam Islam itu diperbolehkan, Ustaz? Syukron. Baik, saudaraku yang mengatakan Allah SWT, ketika kita membantu orang non-muslim membantu kesusahannya, apakah dibolehkan? Jawabannya adalah la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kalian ya untuk membantu orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama. Jadi orang non-muslim yang tidak memerangi kita, Allah nggak larang kita untuk berbuat antabarruhum. Ya, Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kita. Boleh, silakan kita bantu orang non-muslim yang mereka butuh. Akan tetapi yang lebih afdol adalah membantu orang muslim yang kesusahan. Artinya, ketika kita bantu saudara kita yang seagama dan dia kesusahan, ini lebih baik sebelum kita membantu orang non-muslim yang kesusahan. Kecuali Anda membantu non-muslim yang kesusahan ini ada udang di balik batu. Apa udang di balik batunya? Ingin dia masuk Islam. Kita ingin dia masuk Islam. Boleh kita berikan supaya hatinya lembut kemudian bisa menerima Islam. Atau kita beri bantuan kesusahannya karena ingin menyetop kejelekan keburukan non-muslim ini. Kadang-kadang ada orang non-muslim yang punya keburukan kepada orang Islam. Tapi kalau dikasih bantuan dia langsung diem. Berhenti, tidak mengganggu orang Islam, maka ini kebaikan, boleh walaupun di sana ada orang muslim yang membutuhkan. Namun ketika hanya sekedar ingin bantu kesusahannya, ya otomatis yang lebih afdal tentunya apa? Orang muslim yang kesusahan ini kita utamakan dulu. Kalau sudah cukup baru ada sisa, silakan dibagi kepada orang non muslim yang kesusahan dengan harapan dia mau menerima Islam, dengan harapan dia misalkan berhenti dari keburukannya mencela Islam, ini tidak ada masalah. Nah, baik, jazakallah Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya. Kita lanjut ke pertanyaan yang masuk dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz, dari hamba Allah, mohon maaf pertanyaan luar tema. Teman saya pindah hijrah pulang ke kampung dengan lingkungan keluarga dan masyarakat masih belum kenal sunnah. Mohon nasihatnya Ustaz, karena saat ini saja ketika belum pindah mereka sudah menanyakan ritual tahlilan selamatan rumah. Sudah dijelaskan nantinya hanya ada acara makan-makan saja dan berbagi dengan masyarakat sekitar, tetapi mereka bersikeras tetap diadakan tahlilan selamatan tersebut karena menurut mereka di kampung sudah menjadi tradisi. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khair. Ya, saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, ini termasuk tantangan kalau kita memilih hijrah ke tempat yang memang belum tersebar hidayah sunnah kepada masyarakatnya. Ya, tentunya Anda kan punya alasan kenapa saya pilih pulang kampung. Ya, sebelum kita memilih memutuskan hijrah ke kampung kan kita sudah mempertimbangkan baik buruknya bagaimana, itu harusnya sudah dipikirkan. Ya, nanti saya pulang kampung, di sana masyarakat masih kekeh dengan adat istiadatnya. Gimana saya harus mengatasi? Ya. Apakah saya lebih baik bertahan di sini, di kota, dengan iklim yang lebih kondusif, hidup juga nyaman, agama juga terjaga? Ini kan harus dipikirkan. Jadi sebelum bertindak, seorang muslim itu harus berlandaskan ilmu. Al-ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu itu sebelum berkata dan berbuat, sebagaimana kata Imam Al-Bukhari. Ya. Nah sekarang sudah terlanjur, anggaplah sudah terlanjur. Dulu memutuskan pindah ke kampung, nggak mikir-mikir. Ya pokoknya semangat, ada tanah murah dibeli.
Ya nggak berpikir gimana nanti kehidupan beragama kita. Pokoknya ada tanah murah dibeli, dibangun sehingga rumah sudah jadi. Ya, akhirnya kita memutuskan untuk hijrah pulang kampung di sana. Maka Anda harus hadapi ini, karena itu setidaknya adalah kesalahan kita sendiri. Kenapa tidak berpikir sebelum memutuskan pindah? Sekarang sudah terjadi, sudah hadapi. Segera pindah, pulang, bikin acara syukuran. Jangan banyak berdebat. Kami tetap mau tahlilan apa? Nggak usah berdebat. Kita yang punya rumah, kita tuan rumah. Begitu nyampe beres-beres barang sudah agak enak gitu ya. Capek sudah hilang. Seminggu langsung bikin acara, undang masyarakat ke rumah makan. Nggak usah pakai ada acara apa-apa. Karena kita yang megang kendali. Kita tuan rumah. Jangan diatur sama RT atau tetangga yang lain. Udah. Makan, kita jadi MC-nya. Bapak-bapak, ini adalah acara perkenalan sekaligus syukuran rumah. Ya, bahwa saya kenalkan nama saya begini, silsilah keluarga saya begini. Nanti juga waktunya itu akan habis. Ya, karena kita sudah berbicara duluan tuan rumah. Ya, setelah perkenalan diri, ya, kemudian terima kasih kepada RT tetangga yang mengizinkan kami pindah, membantu, dan bla bla bla. Sudah seperti itu. Sekarang acara kedua adalah makan-makan. Kami persilakan. Udah gitu saja. Jadi jangan berdebat di grup sekarang lewat tulisan nanti pokoknya harus tahlil. Enggak ada, udah langsung eksekusi aja. Pindah-pindah, kita yang ngatur acara, ya hadapi. Nanti setelah acara kok acaranya cuma begitu. Perkenalan, makan, habis makan dikasih besek pulang. Ya udah, nggak usah banyak berdebat. Nanti orang akan banyak omongan, ya. Silakan kalau mau makan, kalau nggak mau makan silakan pulang. Pokoknya kita eksekusi dengan cara kita. Adapun nanti bagaimananya hadapi saja, karena itulah konsekuensi keputusan. Nah, Allah. Baik, jazakallah Ustaz atas nasihatnya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya, kalau mau ganti nama anak tetapi anaknya sudah diakikah, apakah akikahnya itu hilang atau sia-sia? Bagaimana itu Pak Ustaz? Karena namanya sudah diganti. Ini bagaimana Ustaz? Nama anaknya sudah diganti lagi. Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, akikah itu adalah terhadap jiwa anak, bukan berhubungan dengan nama anak. Ya, kita akikah. Innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niatnya. Ketika orang tua mengakikahi anaknya, yang dimaksud adalah anak ini yang lahir. Siapapun terlepas nanti namanya sekarang lahir diberi nama Muhammad. Kemudian ternyata misalkan ada perubahan pikiran, akhirnya diganti Zaid. Maka apakah akikahnya batal? Karena dulu kan akikahnya atas nama Muhammad. Tidak. Jadi akikah itu kepada jiwa, kepada badan si anak ini, jiwa anak ini yang hidup, bukan berkaitan dengan nama. Jadi bagaimanapun Anda sudah akikah dengan nama yang pertama, kemudian diganti di kemudian hari, ya karena ada masalah apa dan lain-lain, tidak membatalkan akikah yang sudah kita laksanakan. Karena akikah itu hubungannya dengan jiwa manusia. Ya, mengganti nama misalkan bisa berbagai faktor, ada karena jelek namanya atau namanya tokoh orang kafir, ya yang kita tidak terfikir sebelumnya, atau dari urusan administrasi. Ada misalkan orang sudah dewasa, ketika ada urusan administrasi harus ganti nama. Dulu pakai namanya Ahmad siapa, ada Ahmadnya. Kemudian di saat kala mengurus administrasi, Ahmadnya hanya A, sehingga jadi masalah. Kemudian harus diganti, A-nya ini harus dihilangkan, harus dimunculkan namanya A itu apa? Ahmad, apa siapa? Nah, ini kan proses ganti nama juga. Apakah akikahnya batal? Tidak, karena akikah itu berhubungan dengan jiwa manusia, bukan nama manusia. Allah a'lam. Baik, jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya, nasihatnya juga. Pemirsa Ahsan TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, tidak terasa hampir 1 jam kita menemani Anda semuanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab, menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan Allah senantiasa menjaga kita untuk senantiasa menuntut ilmu yang hak, yang datangnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa Ahsan TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada,
tetap dukung kami Ahsan TV untuk senantiasa menayangkan tayangan-tayangan kajian-kajian yang bermanfaat dan sesuai sunnah Rasulullah SAW. Bisa Ahsan TV dimanapun Anda berada, kami dari segenap kru mengucapkan permohonan maaf jika dalam menyampaikan masih banyak kekurangan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.